Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua akan semakin bertumbuh, semakin mencintai firman Tuhan sewaktu kita mendedikasikan hidup kita untuk bertekun dan meminta Roh Kudus memberikan kita pemahaman yang lebih dalam, lebih baik, lebih menyeluruh tentang firman Tuhan ini, lalu kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Dan dari situ kita akan mengalami pertumbuhan iman kita. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terhadap sebuah penglihatan yang dialami oleh Nabi Yeskel tentang pemulihan bait suci yang sudah cemar, yang sudah hancur karena diserang oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan itu juga atas seizin Tuhan karena sudah begitu cemarnya dengan berhala-berhala yang dimasukkan oleh raja-raja, oleh para imam-imam ke dalam bait suci. Tapi kemudian di dalam penglihatan itu dia melihat bagaimana ada bait suci yang dipulihkan kembali. Dan di sini dia mulai melihat juga segala peraturan, dan di dalam pasal 46 adalah pembahasan akan tanggung jawab raja terhadap perayaan Sabat dan bulan baru. Dan apa persembahan-persembahan yang terkait dengan pelajaran dari perayaan itu. Dan saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar kita membawa persembahan kita yang terbaik, yaitu pujian dan penyembahan kita. Itu adalah kurban yang sungguh akan berkenan kepada Allah dari orang-orang yang telah ditebusnya. Mari saudara-saudara, kami bersyukur Bapa. Kami sadar hidup kami ini adalah kurban yang telah Engkau kuduskan karena Yesus telah menebus kami. Dan respons terbaik kami adalah mempersembahkan hidup kami kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau sebagai ibadah kami yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Praise you Lord God. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Dan kami tahu bahwa pemberian kami yang terbaik adalah persembahan pujian. Worship kami kepada Engkau. Syukur kami kepada Engkau. Terima kasih di dalam Kristus. Kami diberi kesempatan, dilayakkan untuk memberikan persembahan kudus. Pujian, syukur, worship kami kepada Engkau. Biarlah kebenaran ini akan tertanam dalam hati kami. Dan hari ini ketika kami mempelajari firman-Mu ini, menolong kami untuk membangun kebiasaan sebagai penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, di dalam pasal yang ke-45, 46, 47, ini adalah satu penglihatan tentang bait suci yang dipulihkan oleh Tuhan. Jadi nanti ketika mereka kembali dari pembuangan, lalu kemudian Tuhan mengizinkan bait suci itu dibangun dan menjadi tempat persembahan. Nah, di situ nanti akan ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan, melibatkan para imam, raja, dan juga umat. Dan apa yang menjadi tanggung jawab, menjadi tugas, jenis-jenis kurban persembahan yang harus dibawa, semua itu kelihatan di dalam gambaran ini untuk memperlihatkan bagaimana Allah begitu peduli dengan bait sucinya. Nah, di dalam pasal yang ke-46, ini sebenarnya satu sambungan dengan pasal 45. Jadi judulnya sebenarnya sama saja, yaitu persembahan khusus raja, tetapi fokusnya kepada hari Sabat dan bulan baru. Di dalam ayat 1-8, Nabi Yeskiel melihat bagaimana Allah memberi petunjuk tentang pengaturan tanggung jawab raja dalam menyediakan kurban persembahan untuk perayaan hari Sabat dan bulan baru. Di perayaan Sabat, raja harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan berupa 6 ekor domba yang tak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. Bersama dengan kurban itu juga diberikan kurban sajian 1 eva tepung dan minyak 1 hin sesuai dengan kemampuannya di dalam ayat 4 dan 5. Sedangkan untuk perayaan bulan baru, persembahan sama seperti persembahan Sabat, hanya ditambah dengan
seekor lembu jantan. Tentu raja tidak bisa mempersembahkan kurban ini dengan dirinya sendiri karena itu bukan wilayah raja. Dia membawa kurban, betul. Dia bertanggung jawab mempersiapkan kurban, betul. Tetapi Tuhan menetapkan imam-imam lah yang mengolahnya, imam-imam yang membawanya, imam-imam yang mengerjakannya di meja persembahan atau di altar suci. Di dalam ayat yang kedua disebutkan, raja akan masuk dari luar melalui serambi gerbang dan berdiri dekat tiang pintu gerbang. Sementara itu, para imam mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan raja, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Lalu kemudian di dalam perayaan itu ada satu kewajiban dari rakyat. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Jadi raja harus datang beribadah pada hari Sabat. Penduduk negeri yang ada di kota itu harus datang juga menyembah bersama-sama. Dalam perayaan bulan baru, semua baik raja dan penduduk negeri harus sujud menyembah. Ini memperlihatkan satu tindakan penyembahan yang datang dari otoritas dan akan mempengaruhi seluruh orang-orang yang ada di bawahnya. Kedudukan seorang raja di dalam penglihatan ini, tugas dan tanggung jawabnya, semua tunduk kepada penglihatan yang Allah ingin tetapkan. Ini berarti, saudara-saudara, Allah kembali mau membangun a temple-centered worship. Satu penyembahan atau ibadah yang berfokus kembali kepada bait suci. Karena kita tahu sebelum mereka dibuang, alasan Tuhan menghukum bangsa Israel dan kerajaan Yehuda karena mereka mencemari bait suci itu. Mereka membangun bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat pemujaan berhala-berhala. Lalu kemudian mereka memasukkan berhala-berhala itu, membuat ukiran-ukiran di dalam dinding bait suci. Yang tentu adalah sebuah kenajisan. Tempat yang sebelumnya pada masa Salomo, Tuhan berkenan hadir di situ. Menjawab doa-doa umatnya. Memperlihatkan Shekinah glory, kemuliaan yang betul-betul memenuhi setiap orang dan menjamah hidup mereka yang datang ke dalam bait suci. Tetapi Allah harus menghancurkan semua itu. Mengizinkan Raja Babel, Nebukadnezar, merampok perhiasan-perhiasan bait suci. Meruntuhkan bait suci. Tetapi di dalam penglihatan yang baru ini ada satu restorasi yang Tuhan sedang kerjakan. Ini menjadi sangat penting. Sehingga bentuk-bentuk kurban persembahan itu sebenarnya adalah gambaran dari jalan pemulihan atas rusaknya relasi antara umat Allah dengan Tuhan sebagai Raja yang agung. Jadi kurban itu adalah bentuk persembahan. Satu, sarana rekonsiliasi dikatakan kurban keselamatan. Raja harus membawa kurban keselamatan untuk dirinya dan kemudian nanti akan berdampak kepada rakyat. Karena ingat kembali di perjanjian lama berlaku prinsip dosa raja menjadi dosa umat. Dosa ayah dan ibu menjadi dosa anak. Sampai nanti terjadi yang namanya perjanjian baru. Berarti ketaatan dari raja juga harus diperlihatkan dalam ketaatan umat. Makanya dikatakan kalau raja bersujud, semua penduduk negeri harus ikut bersujud.
Dan ini prinsip yang jelas sekali tertekankan. Kedudukan raja sebagai penguasa tunduk kepada Raja Agung yaitu Allah, dan umat tunduk kepada raja yang memerintah mereka. Dan ini menjadi satu persekutuan yang sukacita di depan hadirat Tuhan. Raja bersama dengan umatnya mempersembahkan kurban. Dan kita tahu bahwa di dalam perayaan kemudian nanti kurban-kurban itu setelah diselesaikan, diserahkan kepada Tuhan, ada yang juga bisa dinikmati oleh rakyat, oleh raja. Dan ini berupa satu persekutuan yang penuh dengan sukacita di hadapan hadirat Tuhan. Tentu kalau kita kembali kepada perjanjian baru, semua bentuk kurban-kurban ini tidak lagi kita jalankan. Tidak lagi setiap hari Minggu kita bawa domba, jantan, domba, dan kemudian tepung, minyak, tidak lagi. Karena semua itu sudah digenapi di dalam karya penebusan Kristus Yesus. Yesuslah domba keselamatan kita, penebus. Lalu kemudian kita memberikan hormat, kesetiaan kita hanya kepada Yesus. Bahkan kita juga diundang dalam perjamuan Kristus, di meja perjamuan, di dalam perjamuan kudus. Kita diundang menikmati persekutuan dengan Dia. Segala berkat-berkat yang kita peroleh dalam keintiman kita dengan Kristus, lewat firman, lewat penyembahan, lewat doa. Berarti aplikasinya adalah ibadah di dalam penglihatan Yeskiel pasal yang ke-46 ini adalah gambaran ibadah penyembahan kita setiap hari Minggu. Atau setiap kita datang beribadah berkumpul sebagai jemaat. Apa elemen penyembahan yang tidak boleh tidak ada? Yang lain mungkin boleh ada, boleh enggak ada masalah. Tapi elemen penyembahan seperti yang digambarkan dalam ritual ini harus ada dalam penyembahan. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, penyembahan harus membawa jemaat kepada pertobatan. Apakah worship kita itu membawa kita kepada pertobatan kita? Apakah mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita kerjakan? Para worship leader, para penyanyi, ketika saudara diberi tanggung jawab untuk memilih lagu-lagu, apakah saudara memikirkan enggak perkataan-perkataan, penyembahan-penyembahan, lirik-lirik yang akan mendorong orang untuk datang bertobat, merendahkan hati mereka kepada Tuhan? Elemen pertama dalam worship, menuntun orang kepada pertobatan. Mengajak kita semua merendahkan hati kita di hadapan Allah. Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa elemen penyembahan itu harus memberikan kepada jemaat ketekunan. Berita ketekunan menanggung setiap penderitaan, kesengsaraan dengan sukacita dan dengan sabar. Dan ini harus kita lihat di dalam penyembahan sekali lagi, tapi juga dalam firman, dalam doa-doa yang kita naikkan kepada jemaat, dalam doa syafaat. Apakah kita berdoa untuk Tuhan memberikan kepada kita ketekunan menanggung kesabaran? Menanggung dengan sabar dan dengan sukacita ini tidak mudah ya. Kalau menanggung kesengsaraan itu orang mungkin bisa menanggung. Tetapi menanggung dengan sabar dan sukacita, wah ini sesuatu yang tidak mudah. Karena sebenarnya ini bertolak belakang. Masa kita lagi sengsara disuruh ketawa? Masa kita lagi sengsara disuruh puji-pujian haleluya? Masa kita lagi berduka ditinggalkan keluarga kita, meninggal lalu kita puji-pujian bersorak-sorak? Tetapi kembali lagi, kekristenan kita itu adalah kekristenan yang paradoks. Yang sepertinya ada satu pertentangan. Contoh, masa kamu lagi sakit disuruh bersukacita? Masa kamu lagi kedukaan disuruh memuji Tuhan?
Tetapi itu yang Alkitab katakan. Marilah kita bertekun, menanggung semua itu dengan sabar dan sukacita. Jadi itu mesti terlihat di dalam elemen penyembahan kita. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di kidung-kidung jemaat, lagu-lagu yang digubah 100-200 tahun sebelumnya, 500 tahun sebelumnya. Perhatikan lirik-lirik mereka. Selalu pertama, bait pertama, menceritakan bagaimana Allah datang membawa keselamatan. Contoh misalnya Amazing Grace. Kita semua tahu ya Amazing Grace. Pada waktu yang bait pertama dia bilang apa? Dulunya aku orang yang hilang, sekarang aku ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Betul? Itu bait pertama. Bicara tentang penebusan, pertobatan. Bait kedua, nanti Bapak Ibu boleh cek. Bait kedua itu dia katakan tentang bagaimana hidup di dunia yang penuh dengan bahaya. Through many dangers. Banyak sekali hal-hal yang menakutkan. Perils, penderitaan. Tetapi kemudian di situ lagu itu mengajak kita untuk bertahan. Untuk kita bertekun. Untuk kita berharap kepada Tuhan. Nah, itu bicara mengenai apa? Sanctification. Tetapi yang dahsyat, bab atau alinea ketiga atau bait ketiga. Perhatikan, dia katakan nanti di dalam 1000 tahun di dalam kekekalan. Dia bicara mengenai akhir zaman. Dia bicara mengenai pengharapan hidup di dalam kekekalan. Dan itu membuat kita tahu bahwa persoalan kita sekarang ini tidak berhenti lalu kita mati di sini. Tetapi kita lihat ada pengharapan mulia. Ada pengharapan kekal. Jadi saudara-saudara, worship, ibadah kita harus menuntun kita kepada berita keselamatan, berita pertobatan, berita penebusan di dalam Kristus. Tapi yang kedua, berita ketekunan. Untuk menanggung setiap penderitaan itu dengan sabar dan dengan penuh sukacita. Tetapi yang ketiga, membawa pengharapan kepada masa depan yang penuh dengan sukacita dan upah yang layak. Nah, ada yang menarik yang terakhir yang boleh kita lihat. Yaitu ayat yang ke-13 dan 14. Tiap hari si raja itu harus menyediakan domba yang berumur 1 tahun dan tak bercela sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Selain itu, setiap pagi ia harus menyediakan kurban sajian 1/6 eva tepung dengan 1/3 hin minyak untuk dicampur dengan tepung terbaik. Itulah kurban sajian bagi Tuhan. Dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Tidak berubah persembahan itu. Setiap pagi, kurban domba, kurban sesembahan. Loh Pak, ketetapan itu kalau selama-lamanya, sekarang bagaimana? Masa kita olah tepung, lalu kita masak, lalu kita korbankan ke Tuhan? Bukan. Ingat saudara-saudara, tadi di perjanjian baru seluruh gambaran ritual itu digenapi di dalam karya Kristus. Maka setiap pagi kita diundang. Kita sebenarnya bukan diundang nih. Harusnya ini menjadi sebuah kebiasaan, disiplin rohani kita untuk kita datang membawa kurban persembahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya kurban kita yang terbaik? Uang? Jujur ya, paling kita membawa 10%. Pun kalau ada persembahan sulung 100%, tidak setiap bulan kita berikan itu. Kebanyakan kita kurang dari apa yang diperintahkan oleh Alkitab.
10% itu minimum Bapak Ibu. Itu minimum. Tetapi kalau kita bilang yang terbaik, berarti harusnya yang terbesar, yang termahal, yang paling berharga. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau uang kita ini kita ukur sebagai persembahan terbaik. Walaupun kita harus memberi dengan kemurahan hati. Sebenarnya apa persembahan terbaik yang kita bisa beri kepada Tuhan? Pujian penyembahan kita. Itu yang terbaik yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke gereja, jangan datang untuk dilayani. Tetapi dengan penyembahan kita, sikap kita, kita datang untuk melayani dan memberi yang terbaik. Kalau sikap kita adalah sikap seorang yang dilayani begini. Aduh, hari ini worship leadernya kurang mantep nih. Lagunya kurang enak. Gak ada nih lagu yang viral. Aduh, lagunya kurang serak. Kurang bikin saya merasa tersentuh. Saudara, kita menyembah bukan untuk diri kita. Bukan untuk Tuhan. Worship leader itu, para musisi itu, para penyanyi itu menolong kita. Mereka mempersiapkan diri, mereka berdoa, mereka menguduskan hidup mereka, mereka memisahkan hidup mereka untuk mereka siap melayani. Tetapi kita yang datang harus dengan sikap, I want to give my best worship, my best thanksgiving. Bapak Ibu, bila kita datang dengan mental dan attitude seperti itu, saudara akan melihat bukan cuma saudara yang akan mengalami berkat. Gereja akan memancarkan berkat dan orang yang datang akan mengatakan, sungguh Tuhan ada di tempat ini. Sungguh Tuhan hadir di tempat ini. Mereka tidak akan bisa menyangkal dan mengatakan kok bisa ya Bapak ini misalnya. Saya ingat ada satu orang waktu saya masih di Filipina. Asher. Waduh, orangnya udah cukup setengah baya 50-an tahun. Dia salam saya. Senang. Humble. Dalam penyembahan begitu serius. Lalu kemudian ada teman saya bilang, Pastor, you tahu gak siapa dia? Nggak tahu saya bilang. Dia itu Dirjen Imigrasi Filipina. Hah? Pejabat tinggi? Ya. Tapi dia bersedia. Karena dia tahu cara dia memberkati pekerjaan Tuhan dengan melayani. Biasa setiap hari dia dilayani Pak, punya pengawal, punya foreiders. Semua disediakan, tapi di sini dia begitu bersedia untuk mengatakan, saya mau melayani. Saya menghambakan diri kepada Kristus, melayani umat Tuhan yang begitu berharga ini. Dan penyembahan. Dan dia bilang bahwa inilah cara terbaik saya bisa mengungkapkan persembahan saya yang terbaik kepada Tuhan. Tentu dia juga memberi. Dia sangat bermurah hati di dalam pemberian-pemberian keuangannya, dukungan-dukungan kepada pekerjaan Tuhan. Tapi lebih dari itu saudara, apa yang dia kerjakan, dia melayani. Dia menyembah. Gak peduli, hari itu dia bukan pejabat saudara. Hari itu di mata Allah, dia umat yang harus sujud menyembah. Hari ini saya mau mengajak kita semua, ingatkan diri kita. Kita pelayan-pelayan di dalam ibadah, mari ingatkan bahwa ibadah kita itu harus memiliki elemen pertobatan, penebusan, pembenaran, justification di dalam lirik-lirik yang kita sampaikan. Lalu memberikan kekuatan untuk jemaat bertekun, menanggung
persoalan, kesengsaraan dengan sabar dan penuh sukacita, tapi juga untuk memberikan pengharapan akan masa depan dan kemuliaan di akhir zaman. Bagi kita yang memberitakan firman, pastikan bahwa berita firman kita adalah the temple centered worship. Berfokus kepada bait suci, berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Allah. Berfokus kepada karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Dan biarkan firman itu yang akan menolong mereka, mengingatkan mereka untuk mereka datang. Dan Alkitab mengatakan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Bawa korban, artinya setiap pagi kita ingatkan diri kita, Kristus, Engkau telah menebus aku. Kristus, Engkaulah jalan masukku kepada hadirat Tuhan. Tapi yang kedua, serahkan juga korban sajian. Artinya, siapkan hal-hal yang terbaik yang akan kita berikan, kita sajikan kepada orang keluar dari rumah kita, keluar dari doa fajar. Kita siap melayani, kita siap untuk memberikan yang terbaik dari usaha kita, dari hidup kita, dari pengajaran kita, dari pengetahuan kita, dari hikmat kita. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk orang-orang. Sajikan yang terbaik kepada mereka yang kita layani. Kiranya kebenaran ini akan menolong kita bertumbuh di dalam Kristus. Bapa, kami bersyukur. Biarlah Tuhan penglihatan tentang elemen of worship ini mengingatkan kepada kami akan berita yang terpenting yang harus kami terus-menerus kumandangkan. Berita tentang pengorbanan Kristus, keselamatan, pertobatan, pengampunan dosa. Tapi juga berita tentang ketekunan, kesabaran menanggung segala sesuatu di dunia ini dengan sukacita. Dan membangun pengharapan kami kepada apa yang akan kami terima sebagai warisan kami yang kekal di sorga yang mulia bersama dengan Kristus Yesus, memerintah di dalam kerajaan damai-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.